Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Bu Tila. Ibu mengajar di kelas 4 Humuani. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, pembelajaran 1 sekaligus pembelajaran 2. Di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ini kita akan belajar IPS, Bahasa Indonesia, IPA, PPKN, dan SBDP. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Di sini Anti harus mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks atau dalam suatu paragraf. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks atau paragraf. Nah, gagasan pokok ini bisa kita temukan pada kalimat utama. Kalimat utama itu letaknya bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu uraian atau informasi tambahan yang terdapat pada teks tersebut. Adapun cara untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah yang pertama, Anti harus membaca teks dengan cermat. Yang kedua, Anti harus cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Lalu baru Anti tentukan mana kalimat utama dan mana kalimat penjelasnya. Ibu berikan contoh paragraf yang berjudul batik. Ibu baca dulu ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, di sini kalimat utamanya kita ambil kalimat yang pertama. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kenapa? Karena kalimat pertamanya itu merupakan inti atau topik yang akan dibahas dalam paragraf, sedangkan kalimat yang lainnya hanya penjelasan dari kalimat pertama. Makanya kalimat utamanya itu terletak di kalimat awal. Sekarang kita akan menentukan kalimat penjelas. Kalimat penjelas dari paragraf batik ini adalah mulai dari kain batik dihasilkan sampai misalnya batik Bali. Nah, di sini kalimat penjelas ini terbuat dari atau dia menjelaskan inti dari kalimat utama. Batik merupakan kain tradisional. Setelah menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas, maka kita dapat gagasan pokoknya itu kalimat utama tadi, yaitu batik merupakan kain asli Indonesia atau batik merupakan kain tradisional Indonesia, sama saja. Sedangkan gagasan pendukungnya sama dengan kalimat penjelas. Nah, sekarang kita belajar IPS. Di sini Anti harus mampu membedakan bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Adapun keragaman yang ada di Indonesia itu berupa suku bangsa, bahasa, pakaian adat, senjata tradisional. Pertama, kita bahas keragaman suku bangsa. Suku bangsa itu sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri budaya yang sama. Di sini sudah Ibu rangkum suku-suku yang terkenal berdasarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Silakan Anti lihat sendiri ya. Selanjutnya keragaman bahasa. Bahasa itu penting. Bahasa merupakan alat komunikasi yang kita gunakan. Nah, bahasa persatuan kita itu bahasa Indonesia. Tetapi karena kita memiliki luas daerah yang banyak, angkanya kita juga memiliki bahasa daerah atau bahasa ibu. Contoh dari bahasa daerah misalnya bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, dan lain-lainnya.
Selain memiliki bahasa yang beragam, kita juga mempunyai rumah adat yang beragam. Contohnya rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Nah, yang lain bisa Anti lihat sendiri ya. Selain rumah adat, Indonesia juga kaya akan tarian. Contohnya tari kecak dari Bali. Di sini juga kita mempunyai keragaman pakaian tradisional. Contohnya bisa Anti lihat di slide. Di sini ada keragaman senjata tradisional, ada rencong dari Aceh, keris dari Jawa, dan tombak trisula dari Sumatera Selatan. Adapun beberapa keragaman alat musik tradisional, contohnya di sini ada tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, tifa dari Papua. Nanti bisa searching atau bertanya kepada orang tua. Kelanjutan dari keragaman alat-alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan belajar IPA, cara benda menghasilkan bunyi. Bunyi itu akan dihasilkan oleh benda yang bergetar. Hanya benda yang bergetar yang menghasilkan bunyi. Berikut Ibu berikan contoh benda yang menghasilkan bunyi dan cara bunyi dihasilkan dari benda. Yang pertama, dipukul. Benda yang cara membunyikannya dipukul adalah gong dan gendang. Selanjutnya ditiup, itu ada trompet dan seruling, dan digesek ada biola dan rebab. Dipetik ada gitar dan kecapi, dan digetarkan ada angklung dan marakas. Lalu SBDP kita akan belajar dasar-dasar gerakan tari. Ini tari Bambangan Cakil. Di sini Anti hanya perlu melihatnya saja, tidak perlu kita praktikkan. Kalau di buku itu tari Bungung Jompa. Yang terakhir itu muatan PPKN, kerjasama dalam keragaman. Contoh kerjasama dalam keragaman itu adalah kerja bakti. Kerja bakti merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama, contohnya membersihkan lingkungan. Contoh yang kedua adalah festival budaya. Festival budaya ini biasa kita lihat pada peringatan 17 Agustus di TV. Itu biasanya sebelum penaikan bendera merah putih, itu ada pertunjukan festival budaya yang digelar di TV. Itu biasanya ada pertunjukan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sudah selesai pembelajaran kita. Ibu ucapkan jazakumullahu khair. Jika Anti ada yang ingin ditanyakan, langsung japri ke Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.